September tahun 78, 46 tahun yang lalu, pernah terseret ombak sejauh lebih kurang 300 meter. Kemudian serasa sangat ketakutan dan tidak berdaya sama sekali, yaitu di Pantai Ketawang. Kita tahu bahwa Ketawang itu terletak di daerah Provinsi Jawa Tengah, tepatnya itu di Desa Ketawang Rejo, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, jadi di Jawa Tengah. Pada saat itu adalah saat kami masih muda ya, jadi setelah Lebaran biasanya kan ingin bergembira untuk, nah bergembiranya itu rekreasi ke pantai. Nah, namun tidak seperti saat ini. Kalau saat ini kita mau menuju destinasi wisata pasti sudah browsing ya. Ini daerahnya mana, lokasinya mana, suhunya berapa, apa yang eh, mau kita lihat, sisi keamanannya seperti apa. Itu kita mesti sudah browsing. Tetapi pada saat itu tentulah teknologi belum secanggih saat ini. Jadi pada eh, siang hari setelah sholat zuhur ya kami bersama teman dan saudara-saudara eh, berangkat dengan naik mobil ke daerah menuju pantai ini. Jadi pantai ini menjadi suatu daya tarik. Itu ada apanya ya. Jadi ada pantai ini berombak besar, kemudian pasirnya berpasir hitam. Kemudian ada suatu mercusuar yang bernama Menara Suar. Ini gunanya untuk navigasi para nelayan di pantai selatan, juga untuk menikmati pemandangan di Samudra Hindia. Jadi kalau dari pusat kota atau alun-alun Purworejo ini jarak tempuhnya sekitar 24 kilo dengan waktu tempuh kira-kira 45 menit kalau memakai mobil ya. Jadi karena menyisir daerah pantai, jadi agak lama. Nah, pada saat di perjalanan ini kami berjumpa dengan mobil yang menawarkan atau promosi film Nyi Roro Kidul ya. Waktu itu kan ada film, kalau yang seusia kami mungkin masih ingat ya, film Nyi Roro Kidul. Jadi begitu hebohnya pakai mobil, silakan lihat film Nyi Roro Kidul, bla bla bla. Kemudian bagi yang akan wisata ke pantai selatan, hati-hati, awas, jangan pakai baju hijau. Jadi ini apa maksudnya baju hijau kok tidak boleh, kami nggak tahu. Jadi waktu itu kita langsung menengok ke diri masing-masing, siapa yang pakai baju hijau nih. Mungkin kebetulan saja ya yang pakai baju hijau waktu itu ada dua di dalam mobil, termasuk saya. Kemudian yang kedua, awas jangan berfoto dengan background laut. Mereka mensakralkan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa pantai selatan. Nah, eh, rupanya saat di tujuan eh, banyak pengunjung lainnya dan dengan riang gembira semuanya berjejer di tepi pinggiran pantai ini. Jadi sangat menikmati suasana di siang hari tersebut, kira-kira sebelum asar. Ombaknya masih lembut, masih tenang. Nah, karena gembiranya dan belum pernah ke sini, sehingga kami berfoto saja, cari angle yang bagus. Angle yang bagus tentu saja backgroundnya adalah laut. Nah, pada saat
berjejer, kemudian mengambil pose, itu rupanya datanglah ombak. Jadi ombak mulai datang. Jadi ombak yang datang itu tidak kami sadari ya, karena ya itu tadi dengan background apa laut, kita tidak menyadari datangnya gulungan ombak. Jadi pada saat jebret tidak terasa kalau ombak ini menyisir ke tepi dan mengenai semata kaki. Sebetulnya semata kaki saja, jadi tidak sampai menggulung, itu tidak. Jadi semata kaki. Kami masih belum ngeh ya, belum sadar kalau akan datangnya suatu bahaya susulan ombak ya. Jadi masih hahaha bergembira. Nah, rupanya ini yang perlu kita eh, sadari bersama bahwa ombak itu adalah semuanya pastilah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenai walaupun semata kaki yang kena ternyata membuat pijakan kita ini bergeser. Jadi terkikis di eh, apa di tempat pijakan kita. Akhirnya terjadilah eh, gulungan yang besar sehingga tidak hanya semata kaki, akhirnya gulungan itu makin besar. Nah, makin besarnya ini ternyata apa ya kebetulan atau gimana yang diraih oleh ombak yang besar tersebut ya yang berbaju hijau. Jadi kan banyak orang berjajar-jajar, gembira ria, bermain, bersenda-gurau. Ternyata eh, apa yang ditelan ombak ya kami berdua yang berbaju hijau, jadi adik dan saya sendiri. Jadi karena tidak siap dengan kondisi yang terjadi, maka terjadi. Jadi jadi terjadilah gulungan ombak yang luar biasa. Jadi ombak itu baru berhenti setelah tiga kali menghempaskan kami. Alhamdulillahirabbil alamin saat itu saya masih diberi kesadaran. Jadi walaupun terkejut digulung ombak yang dinaikkan ke atas sampai sekitar 5 meter ya. Jadi setinggi rumah itu dilempar ke atas, kemudian diterjunkan ke bawah, kemudian terseret sejauh kira-kira 300 meter. Terseret ini 300 meter karena kami melihat orang-orang yang di pinggir itu seperti titik-titik saja. Ya Allah, ya Rabbi. Kalimat yang bisa saya lafazkan adalah kalimat Allah tadi karena panik ya jadi Allah 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 terus Allah Allah ya Allah ya Rabbi Allahu Akbar jadi terus saya lafazkan eh, saat itu eh, kesadaran saya eh, apakah ini akhir hidup saya ya Allah memberikan akhir kehidupan saya di sini. Jadi betul-betul sangat mencekam. Ya. Nah, orang-orang di pinggir di pantai tentu saja tidak ada yang berani untuk terjun menolong karena ya apa ya, ya
takut dengan ombak yang besar. Dan karena bibir dari pantai itu penuh dengan apa bebatuan. Jadi ini kan penuh dengan bebatuan ya, bebatuan-bebatuan ini sehingga eh, saat dihantamkan ke tepi yang pertama itu paling hebat. Kesadaran muncul, waduh, bergerigi nih, batu-batuannya bergerigi. Wah, kalau kena muka pasti hancur. Jadi saat itu masih disadarkan oleh Allah. Kemudian tangan kanan saya maju sama lutut dan menoleh sehingga tidak kena wajah. Alhamdulillah. Walaupun berdarah-darah tapi ya masih alhamdulillah. Kami syukuri alhamdulillah. Nah, untuk saudara yang satunya karena mungkin juga panik sama paniknya eh, ternyata jadi pingsan ya, pingsan. Pada saat susulan ombak kedua makin redup, makin reda, alhamdulillah. Tapi tetap lafaz Allah saya lantunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar-benar kepasrahan yang tinggi saat itu. Ya apa yang Allah kehendaki terjadi pastilah akan terjadi. Tidak ada daya upaya apapun dari manusia yang bisa menghalangi kehendak Allah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah setelah yang ketiga agak mereda barulah teman-teman dan saudara serta penjaga pantai berani untuk terjun untuk membantu menyeret ke tepian ya. Nah, alhamdulillah kami bisa selamat atas izin Allah, kami berdua bisa selamat. Jadi kejadian yang luar biasa ini betul-betul membuat trauma ya. Jadi kejadian yang luar biasa ini betul-betul membuat trauma sehingga sebulan selama sebulan ini kalau mencuci baju tidak sanggup karena airnya melimpah saat kita buang air itu airnya melimpah rasanya masih teringat trauma dengan air laut ini. Jadi ternyata walaupun kita ini pintar berenang, karena saya mulai berenang itu SMP kelas 1 ya, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Walaupun pintar berenang, bisa yang hebat seperti apa, ternyata tidak betul-betul tidak berdaya. Dihantamkan ke tepi, dilempar ke atas, tetap tidak bisa menanggulangi. Namun saya teringat pesan orang tua saya bahwa hidup itu adalah perjuangan. Selain harus lurus hati, baik hati, suka menolong sesama, jujur, mandiri, kemudian hidup itu adalah perjuangan. Artinya apa? Perjuangan itu tidak bisa datang dengan sendirinya apa yang kita kehendaki. Karena saya masih ingin hidup, jadi berjuang sekuat tenaga dengan eh, kemampuan yang saya miliki untuk tetap bertahan. Dan alhamdulillah atas izin Allah doa yang kami lafalkan Allah ijabah jadi bisa selamat dan adanya bersyukur, bersyukur dan sangat bersyukur Allah masih beri kesempatan hidup hingga saat ini dengan segala tugasnya. Saya yakin Allah itu dalam berkehendak pasti ada tujuannya. Jadi yang pertama yang saya sadari betul adalah diberi kesempatan hidup. Yang kedua ini berarti diberi kesempatan untuk bertobat itu yang pasti.
Pasti banyak dosa, kesalahan, kekhilafan, maksiat yang telah saya perbuat. Jadi Allah masih memberi kesempatan untuk bertobat. Yang kedua adalah pasti masih banyak tugas yang saya emban, yaitu untuk eh, berbuat sesuatu yang mempunyai nilai manfaat. Jadi itu yang kami alami, dengan ombak yang begitu besar, sangat kita sangat betul-betul sangat tidak berdaya untuk mengatasinya. Eh, Seperti yang sering kita baca bahwa ombak itu datang besar biasanya setelah tengah hari, pada siang atau tengah hari sebelum asar. Jadi kami tidak ada perhitungan ke sana waktu itu. Oh, ombak akan datang besar saat tengah hari. Jadi ternyata memang benar sangat besar pada tengah hari, kemudian makin surut, dan makin surut. Dan setelah saya memang ada gulungan ombak kedua lagi berikutnya. Jadi setelah Alhamdulillah kami bisa selamat, kedua datang lagi ombak susulan dan ternyata 5 orang terseret ombak dan tidak kembali, jadi meninggal. Jadi diberitakan di waktu itu koran eh, apa namanya kedaulatan rakyat, zaman itu ada koran namanya kedaulatan rakyat, terbit di Jogja di Jawa Tengah. Jadi Allah itu sudah menetapkan kehidupan seseorang tanpa bisa dimundurkan, dimajukan seperti pun. Kalau Allah sudah maha berkehendak, maka pun fayakun. Terjadi, pasti akan terjadi. Jadi itu adalah kejadian 46 tahun yang lalu. Ini memang animasi ini kami ambil dari Google dengan tentu saja dengan eh, situasional yang ada saat ini. Kalau waktu itu sepertinya belum tertata dengan seperti sekarang. Kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu seperti yang dituturkan oleh Ustadz Dr. Hasanuddin maupun para ustadz yang lain dan dari Prof. Nasaruddin yang selalu hadir setiap hari Jumat, itu bahwa Al-Quran itu adalah pegangan kita. Jadi ternyata kejadian laut ini kalau kita telisik ada sekitar 15 surat yang menyebutkan, atau mungkin lebih ya, nanti Ustadz Dr. Hasanuddin yang lebih piawai. Ini kami ambil dari salah satu surat surat ke-6 dalam Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat 63, yang intinya bahwa katakanlah wahai Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati, dengan suara yang lembut, dengan mengatakan, sekiranya dia Allah, menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.